Oh, ya, ketemu lagi bareng aku Nero di Nerorisme. Jadi, aku kemarin baru aja tes kuantitatif antibody SARS-CoV-2. Em, aku awalnya ngetes itu gara-gara ada tweet dari Veritas Adventure atau siapa gitu namanya. Aku nggak bisa nyebut, nggak bisa baca dengan baik. Dia ngomong kayak gitu. Dan teorinya dia itu kalau kamu punya antibodi di bawah 50 itu biasanya hasil dari vaksin, di bawah 100 itu biasanya hasil dari vaksin. Misalnya kalian punya di antara 100 sampai 200 itu kemungkinan gara-gara kalian itu pernah pernah kena COVID atau kalian tuh penyintas. Terus di atas 250 itu biasanya kalian udah penyintas plus udah pernah vaksin. Dari teori itu bikin aku penasaran kan. Aku selalu mikir, jangan-jangan aku tuh udah kena, cuman aku nggak sadar. Si Lea juga mikir kayak gitu. Ya udah, kita kita bertiga sama tambahan adik aku itu, kita berangkat untuk ngetes. Terus setelah PD-nya kita ngerasa kayak aku udah pernah kayaknya, terus Lea juga bilang aku udah pernah kayaknya. Soalnya kan kita nggak hati-hati, ya kita nggak hati-hati banget, pasti mungkin kena kayak gitu. Terus ternyata setelah dites si Lea dapat 40-an, aku dapat 50-an, terus di luar dugaan adik aku ternyata di atas 250. Berarti sesuai teori, aku si si Lea itu berarti udah divaksin. Kita udah vaksin 2 kali, vaksin kedua itu tanggal 20-an Mei. Terus adik aku itu dia pernah kena, dan pernah kenanya itu kita nggak tahu kapan. Mungkin karena dia itu masih muda banget ya, jadinya antibodinya tuh responnya bagus banget. Terus juga dia nggak kerasa sakit, mungkin karena biasa setiap hari juga rasanya lemes gitu kan, mager juga orangnya. Jadi mungkin dia itu sembuh-sembuh sendiri tanpa sadar dia sakit. Dan selain hasil itu, kita juga tahu fakta baru. Di sebelah kanan itu ada tulisannya, di atas 132 U per mililiter itu ternyata kita bisa nyumbang plasma. Jadi kayak kita bisa jadi donor plasma. Donor plasma itu nggak tahu kenapa itu kayaknya masih dipakai sebagai salah satu metode perawatan pasien COVID yang mungkin kritis ya kondisinya. Soalnya di mana-mana setiap hari hampir aku selalu ngelihat orang-orang yang memohon atau orang-orang di Twitter, di Instagram itu meminta pertolongan untuk donor plasma. Dan adik aku itu ternyata masuk kategori itu di atas 250 kan, dia berarti bisa untuk nyumbangin plasma. Tapi sayang ternyata maksimal berat minimal berat itu ada, minimal beratnya 55, dia beratnya 47, berarti kan selisih 8 kilo dia nggak bisa untuk nyumbang. Terus aku mikir lagi nih, waduh gimana nih, adik aku tuh nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah apa, tapi kok tiba-tiba pas dites antibody ternyata di atas 250, apa jangan-jangan ada banyak banget orang di luar sana yang aslinya itu udah kena dan nggak sadar kena dan sembuh-sembuh sendiri, dan orang-orang itu lalu lalang aja gitu di jalan. Menurut aku, seharusnya semua orang kayak gitu dites. Dan ternyata benar. Ternyata ada tempat tes gratis. Istri aku kemarin nyari-nyari, ternyata nemuin tempat tes gratis. Tempat tes gratis itu nyari-nyari orang yang punya di atas 132 unit per mililiternya. Terus, kalau nyari dapat itu, berarti kan kita dapat jumlah orang yang aslinya bisa nyumbang plasma. Dan berarti banyak banget orang-orang aslinya bisa ketolong. Aku lupa, aku lihat di mana itu yang gratis, tapi si Lea yang nemuin. Jadi nanti coba kalau misalnya beneran ada atau ketemu, aku bakal taruh di deskripsi ya tempat tes gratisnya. Terus buat kalian yang udah pernah tes dan di atas 250 atau di atas 132, please kalian itu adalah orang-orang yang berharga banget, bisa bantu untuk nyumbangin plasma kalian ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita berkurang lah. Pengennya sih orang-orang sakit, orang-orang tua itu bisa hidup lebih panjang dengan bantuan kalian. Karena kalian capek nggak sih? Maksudku kayak sedih nggak? Patah hati nggak sih setiap hari kalian buka Instagram, setiap hari kalian buka Twitter, itu selalu aja setiap hari kamu pasti nemu orang-orang yang minta sumbangan plasma. Dan sumbangan plasma ini pilu banget karena nggak sembarangan orang bisa nyumbang. Kalau aku nyumbang darah, misalnya golongan B gitu kan, itu sesama golongan B aja gitu bisa. Ini nyumbang plasma, udah plasma itu ada golongan darahnya juga, satu, plus plasma itu juga harus pernah mengidap COVID dan harus sembuh. Dites antibody juga harus di atas 132, dan itu nggak bisa semua orang. Jadi aku harap kalian semua itu
yang berkesempatan untuk tes, itu tes. Siapapun kalian, merasa pernah sakit atau enggak, kalian tuh tes. Kalau misalnya bener ada yang gratis, bakal aku kasih, aku share. Dan plasma kalian itu harap disumbangin. Karena mungkin karena kalian nyumbang, ada satu nyawa yang bisa berlanjutkan hidupnya. Karena sekarang itu aku nggak bisa ngerasa kayak ada yang nolong gitu ya, kayak pemerintah nolong atau siapa nolong. Keluarga pun sekarang susah untuk nolong kalau misalnya kalian tuh butuhnya plasma misalnya kayak gitu. Terus keluarga kalian tuh nggak pernah ada yang pernah sakit, nggak pernah ada yang sakit COVID gitu kan. Gimana nih plasmanya? Cari ke siapa gitu kan? Mau minta tolong ke siapa lagi? Jadi aku pengennya sih semua orang bisa saling tolong menolong karena kita butuh yang lebih besar daripada keluarga, butuh yang lebih pintar daripada negara, yaitu kita-kita sendiri. Please saling tolong menolong karena di masa susah ini kita cuma bisa ngandelin satu sama lain. Segitu ya dari aku. Bye bye.